Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan materi tentang Follow the Money yang beranggotakan saya sendiri Adelia Maura dengan NPM 145 dan rekan saya. Saya Dini Rahayu Nurjana dengan NPM 158. Apa itu Follow the Money? Follow the Money secara harfiah berarti mengikuti jejak-jejak yang ditinggalkan dalam suatu arus uang atau arus dana. Jejak-jejak ini akan membawa penyidik dan akuntan forensik ke arah pelaku fraud. Follow the money dilandasi gagasan yang sederhana, namun teknik audit investigasi ini sangat ampuh. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur seputar follow the money mengingatkan kita bahwa bukan kejahatan utamanya saja seperti korupsi, penyuapan, penyeludupan barang dan manusia, pencurian, prostitusi, terorisme, dan lain-lain yang merupakan tindak pidana, tetapi juga pencucian uang sendiri adalah tindak pidana. Nah, penanganan tindak pidana pencucian uang di Indonesia dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 telah menunjukkan ke arah yang positif. Hal itu tercermin dari meningkatnya kesadaran dari pelaksana undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang seperti penyedia jasa keuangan dalam melaksanakan kewajiban pelaporan, lembaga pengawas dan pengatur dalam pembuatan peraturan, pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan atau PPAT dalam kegiatan analisis dan penegak hukum dalam menindaklanjuti hasil analisis hingga menjatuhkan sanksi pidana dan/atau sanksi administrasi. Kemudian selanjutnya ada keunggulan dan manfaat pendekatan follow the money. Yang pertama, jangkauannya lebih terjangkau sehingga dirasakan lebih adil. Yang kedua, yaitu dapat dilakukan dengan diam-diam atau silent action, sehingga relatif lebih mudah dengan tingkat risiko yang lebih kecil. Yang ketiga, pendekatan merampas uang hasil kejahatan atau tidak hanya mencari pelaku kejahatan terbukti mengurangi atau menghilangkan niat orang melakukan kejahatan. Yang keempat, adanya insentif pengecualian ketentuan rahasia bank dan ketentuan rahasia lainnya. Selanjutnya ada naluri penjahat. Dalam kejahatan, pelaku berupaya memberi kesan bahwa ia tidak terlibat fraud. Untuk itu, pelaku harus jauh dari fraud itu sendiri dan harus jauh dari uang yang merupakan hasil kejahatan. Itulah sebabnya salah satu aksioma dalam fraud ialah fraud itu tersembunyi. Selanjutnya ada kriminalisasi dari pencucian uang. Pola perilaku Pola perilaku pelaku kejahatan dengan menjauhkan uang dari pelaku dan perbuatannya dilakukan melalui tiga cara. Yang pertama, placement, yaitu upaya menempatkan uang tunai hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan atau upaya menempatkan kembali dana yang sudah berada dalam sistem keuangan ke dalam sistem keuangan. Yang kedua itu layering. Layering yaitu upaya mentransfer harta kekayaan hasil kejahatan yang telah berhasil masuk dalam sistem keuangan melalui tahap placement. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada integration, yaitu upaya menggunakan kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk dalam sistem keuangan melalui placement dan layering, seolah-olah merupakan kekayaan halal. Tindak perbuatan ini dengan tegas diberlakukan sebagai tindak pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Next.
Selanjutnya yaitu terorisme dan pencucian uang. Dalam terorisme, uang dipergunakan untuk mendanai tindak pidana asalnya. Oleh karena itu, pencucian uang dalam hal terorisme disebut reverse money laundering atau pencucian uang. Pencucian uang yang lebih sulit ditelusuri atau dilacak adalah dengan menghindari transaksi perbankan yang berkewajiban melaporkan transaksi yang mencurigakan kepada otoritas. Di Indonesia disebut PPATK. Salah satu cara pemindahan dana dikenal dengan nama hawala. Next. Selanjutnya ada Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Yang pertama yaitu kewajiban melaporkan bagi penyelenggara negara. Kewajiban melaporkan harta kekayaan bagi penyelenggaraan negara ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pasal 13 huruf A Undang-Undang tersebut berbunyi, harta kekayaan penyelenggara negara dilaporkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau disingkat LHKTN. LHKTN adalah daftar seluruh harta kekayaan penyelenggaraan negara yang dituangkan dalam formulir yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK. Dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf D Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan sebagai berikut, yaitu melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara. Next. Selanjutnya yaitu ketaatan dan melaporkan harta. Teknik audit investigatif dengan menggunakan perbandingan kenaikan atau penurunan aset merupakan teknik yang ampuh, terutama jika diikuti dengan ketentuan beban pembuktian terbalik. Di tingkat penyelenggara, teknik audit investigatif ini akan efektif kalau penyelenggara negara menaati ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laporan harta kekayaan. Selanjutnya ada Undang-Undang TPPU. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, yaitu tentang tindak pidana pencucian uang dan disempurnakan lagi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Next. Selanjutnya yaitu investigatif tindak pidana korupsi. Ketentuan perundangan yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan TPK. Untuk TPK yang dilakukan sebelum berlakunya undang-undang ini, yakni tanggal 21 November 2001, berlaku Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Analisis pasal-pasal TPK akan menganalisis semua pasal yang mengandung TPK ke dalam unsur-unsurnya. Bagian inti atau bestandel pendekatan ini dipakai oleh penyelidik, penyidik, dan jaksa penuntut umum. Keberhasilan atau kegagalan suatu investigatif TPK di luar masalah penyuapan kepada penegak hukum ditentukan oleh kemampuan membuktikan bagian-bagian inti dan meyakinkan majelis hakim dalam persidangan pengadilan. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyajian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.